Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-26 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Insyaallah program ini akan kita laksanakan setiap hari dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-46 dari surat Al-Baqarah. Ayat ke-46 ini masih lanjutan dari keterangan ayat dalam ayat 45 kita diperintahkan oleh Allah ketika kita meminta tolong itu dengan sabar dan sholat. Sabar ada yang memanainya dalam tafsirnya adalah bisa yaitu berupa puasa, tetapi juga sabar dalam arti yang sering kita dengar. Jadi dengan sabar atau puasa atau dengan sholat. Dan ternyata di sini innaha lakabiratun illa alal khashiin, diperintahkan untuk sholat dan ternyata sholat itu berat, ya, berat bagi orang-orang kecuali orang tersebut sudah khashiin, ya, orang tersebut sudah khusyuk. Lah siapa itu orang khusyuk? Lah ini dijelaskan dalam ayat ke-46 ini. Alladzina, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaiku wong akeh ya zununa kang yakin sapa alladzina annahum ing satemene alladzina mulaqu rabbihim iku bakal ketemu pangerane alladzina bil ba'si kelawan dina kebangkitan wa annahum lan satemene alladzina ilaihi marang Rabbuhum roji'una iku bali kabeh fil akhirati ing dalam akhirat fayujazi nuli bales sinten Rabbuhum hum ing alladzina. Orang-orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bertemu dengan Tuhan mereka pada hari kebangkitan. Dan mereka akan kembali kepada Allah dan di akhirat nanti akan kembali kepada Allah dan Allah akan membalas dengan pahala kepada mereka, dengan surga kepada mereka. Jadi orang yang ingin khusyuk yaitu ya orang yang harus yakin, karena tafsiran dari khusyuk ini adalah orang yang yakin bertemu dengan Allah. Kalau kita yakin bertemu dengan Allah, maka ibadahnya itu akan mantap. Kalau dalam konteks lain seperti dalam pengertian ihsan, ini diperintahkan bahwa ketika beribadah itu ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak mampu seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita, melihat apa yang kita lakukan. Nah, di sini disebut mulaqu rabbihim. Ya, mulaku itu artinya adalah yarauna, ya. Jadi nanti akan melihat, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala di bil ba'si pada hari kebangkitan. Kalau sekarang di dunia, kalau dalam konteks ihsan ya kita ketika sholat itu atau ibadah lain pun dalam keseharian kita ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, jika tidak maka yakin bahwa Allah melihat kita. Sehingga apa? Kita selalu terjaga. Ya, semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang disifati di dalam ayat ini. Dalam ayat sebelumnya yaitu orang-orang yang khusyuk, orang yang yakin bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Bani Israel. Sekarang kita tema kepada 47 ini tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, he Bani Israel. Uzkuru padha ilinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun allati an'amtu kang wis paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atas sira kabeh bisyukri kelawan syukur alaiha ing atase nikmat bitaati kelawan nglakoni ketaatan. Wa anni lan sak temene ingsun fadhaltu iku ngutamaake sapa ingsun kum ing sira kabeh ai aba akum tegese bapak-bapak nenek moyang sira kabeh alal alamina ing atase wong alam kabeh ai ala alami zamanihim tegese alam atau masa
alam masane abaikum. Lah di sini ayat ke 47 ini berkaitan dengan Bani Israel. Hei Bani Israel, nikmat yang telah kami berikan kepadamu. Maksudnya berikan kepada bapak-bapakmu, kepada kepada nenek moyang. Bisyukri wa ani fadoltukum. Maaf, ini yang makna fadoltukum ini yang abaikum itu fadoltukum. Ingatlah nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadamu. Tetapi ayat sebelumnya juga disebutkan bahwa ala abaikum juga deh. Nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu. Dengan apa? Dengan cara bersyukur, yaitu dengan melakukan ketaatan. Karena apa? Karena sesungguhnya aku Allah telah menganugerahkan, telah melebihkan kepadamu dibanding dengan orang-orang di alam. Melebihkan nenek moyangmu. Nah, ini jadi melebihkanmu ini maksudnya melebihkan, memberi kelebihan kepada nenek moyangmu dibanding dengan orang-orang lain, dengan kaum-kaum lain, dengan suku lain, dengan bangsa lain. Alal alami zamanihim ketika masa itu gitu ya. Dalam salah satu bacaan yang saya baca bahwa fadol tukum ini kami lebihkan kepada nenek moyang mereka, Bani Israel ini. Memang Bani Israel ini orangnya cerdas-cerdas. Sehingga pada masa Fir'aun, nah ini walaupun cerdas karena kalah posisi ini ya, ini selalu ditindas oleh Fir'aun. Makanya cerdas dan digunakan oleh Fir'aun ini, tapi dengan penindasan. Digunakan untuk membangun, sekarang apa namanya itu, piramid itu ya, seping. Wah ini kan sampai beribu-ribu tahun masih kokoh gitu. Masih kokoh berdiri. Ini kan karena memang ya Bani Israel itu fadol tukum, ya, diberikan kelebihan oleh Allah. Ya, kecerdasannya itu memang memang melebihi pada waktu itu alami zamanihim loh ya. Di sini tafsirnya adalah alami zamanihim. Makanya perlu bersyukur. Perlu bersyukur. Jadi pada dua ayat ini kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan mau'idah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi yang pertama, untuk menjadi orang yang khusyuk, kita harus yakin akan bertemu dengan Allah dan kita akan kembali kepadanya. Terus kemudian ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita harus bersyukur kepadanya atas nikmat tersebut dan semakin menambah ketaatan. Bentuk syukurnya adalah semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus tambah bersyukur, bukan malah menjadi yang sombong ya, tetapi semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu pada kesempatan kali ini yang kita bahas dua ayat saja, karena kalau nanti saya teruskan sampai 48 kelihatannya terlalu lama. Kita akan lanjutkan kepada ayat besok, ayat ke-48 tentang takutlah kepada hari di mana antara seseorang dengan orang yang lain itu tidak dapat menggantikan, tidak dapat membela, yaitu pada hari kiamat. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.